Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RPO. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan kita berbagi ataupun bertukar pendapat dalam beternak bebek telur. Nah, kita akan bahas yaitu stop kesalahan dalam beternak bebek telur, karena banyak peternak bebek khususnya para pemula mengeluh banyak mengalami kegagalan. Apa 3 hal kesalahan yang dilakukan para pemula? Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPO, channel pemersatu peternakan bebek petelur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur, karena dalam beternak bebek telur kita tak luput dari sharing ataupun bertukar pikiran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu stop kesalahan yang kita lakukan dalam beternak bebek telur yang berpotensi hampir 100% para peternak bebek telur pemula gagal. Makanya kita harus bijak hindari hal-hal yang merugikan. Oke teman-teman, jadi untuk masalah kesalahan kita dalam beternak bebek telur khususnya kita pemula, makanya kita harus stop, harus bijak. Jadi yang paling utama para peternak bebek telur pemula, intinya yang ingin beternak bebek telur, dia nggak mengenal apa itu bebek petelur, apa sebab bebek itu bisa bertelur. Jadi intinya itu hal yang disepelekan para peternak bebek petelur pemula. Disangka bebek petelur itu dikasih makan apa aja bertelur. Makanya banyak para pemula, khususnya kita dasar peternak bebek telur, kita membeli bebek petelur entah dari mana bibitnya, entah apa jenis pakannya kita beli, jadi langsung kita kandangkan. Jadi kita nggak tahu bebek itu memang betul-betul bibit yang betul-betul yang kita inginkan apa bukan. Oke teman-teman, jadi kita harus menstop kesalahan ini, yaitu masalah pakan. Jadi untuk masalah pakan, teman-teman jangan sampai teman-teman memberi pakan campuran yang enggak mengandung protein. Misalnya dedak hanya dikasih campuran apa adanya, jadi udah dipastikan bebek itu tidak akan bertelur. Seandainya bertelur nggak bisa maksimal, karena untuk peternak bebek telur ini udah disediakan pakan pabrikan yang udah berkualitas kandungan protein, nutrisi dan mineral. Di situ pun udah ada tertera vitamin-vitaminnya. Makanya walaupun kita mempunyai keuntungan yang sedang-sedang saja, yang pasti bebek itu udah pasti bertelur rutin semasa satu periode, ya rutin dia bertelur kisaran 8 bulan full, kalau memang kita mengikuti anjuran para pakar-pakar peternak bebek telur. Makanya kita nggak boleh pandai-pandian sendiri ingin beternak bebek telur. Jangan mengakal-ngakali untuk masalah pakan. Stop. Jika teman-teman merubah, insya Allah dalam beternak bebek telur akan mengalami keberhasilan. Oke, kemudian yaitu stop pembelian bibit bebek telur asal-asalan, karena itu kunci utama untuk memperoleh keberhasilan dalam beternak bebek telur. Karena menurut pengalaman saya, dari dasar saya beternak bebek telur itu 50 ekor, yaitu sok tahu sendiri tanpa sharing. Memang pada saat itu di daerah saya itu langka orang beternak bebek telur. Jadi intinya saya
terinspirasi nengok-nengok dari media, cuma nggak memikirkan untuk membeli bebek telur ini cemana yang bagus, cemana yang berkualitas. Jadi ternyata dari pengalaman itu saya mengalami kegagalan. Makanya saya mengajak teman-teman untuk merubah semuanya. Sebelum membeli bebek telur, selidiki dulu, tanya dulu, bila perlu ajak teman yang ahli. Karena banyak bebek telur pandangan kita mulus, mudah, padahal itu udah bebek yang berumur. Karena bebek yang udah berontok bulu periode kedua pun itu bulunya nampaknya memang macam muda lagi, macam perawan bayah. Dan satu kata buat teman-teman, pilih bibit bebek telur kalau bisa satu umur. Misalnya mau beli bebek bayah, kalau umurnya 5 bulan ya rata 5 bulan. Makanya kita harus sabar, nggak usah buru-buru untuk memilih bibit bebek telur. Oke, untuk selanjutnya kita harus menyetop kesalahan ini, yaitu kita kan beternak bebek telur ini kan sistem kering ataupun sistem kandang. Makanya hewan ini anti air. Makanya kita menyepelekan bebek telur ini selalu jika musim hujan sering kena hujan. Makanya kita harus menyetop agar bebek tetap steril, tanpa mandi-mandi, tanpa kena air hujan. Karena kalau bebek telur kena air hujan itu berpotensi rontok bulu sebelum waktunya. Lagi enak-enaknya bertelur dia mencapai 90%, tiba-tiba musim hujan, habis itu kita biarkan mandi-mandi, itulah yang menyebabkan bebek telur di tengah perjalanan udah rontok bulu. Kalau bebek telur udah rontok bulu, yang pasti berhenti bertelur. Kalau udah berhenti bertelur, yang pasti kita akan nombok pakan. Itulah yang namanya gagal kita dalam beternak bebek telur. Makanya dalam pembuatan kandang nggak perlu mewah, sederhana pun, tapi kalau bisa atapnya itu nggak bocor, kalau hujan nggak tampias, itu aja. Kalau untuk masalah kandang permanen itu kan nanti kalau kita punya modal besar. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, kita harus betul-betul menyetop kesalahan ini agar kegagalan terhindar dari diri kita dalam ternak bebek telur. Jadi yang pertama yaitu untuk masalah pakan, jangan sampailah kita ganti-ganti pakan. Belilah pakan yang mengandung protein sesuai dengan kadarnya, berapa persen nutrisi dan berapa persen protein. Jangan kita asal-asalan untuk memberi pakan, itu membuat kita jong ataupun gagal. Dan yang kedua, untuk masalah pembelian bebek bibit petelur, intinya lah kita harus betul-betul sabar. Kalau bisa kita ajak rekan yang ahli dalam peternakan bebek telur, dan kita harus betul-betul menyelidiki berapa bulan umurnya. Intinya itu menunjang keberhasilan kita dalam ternak bebek telur. Jadi yang ketiga yaitu kita harus menghindari bebek telur kering ini, yaitu dari air. Apalagi kita para pemula di saat musim hujan kita biarkan saja, itu yang menyebabkan bebek telur rontok dulu sebelum waktunya. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.